Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Asatidzah sekalian yang dirahmati Allah. Kitabul Janaiz. Janaiz itu jamak dari janazah. Janazah bikasri al-jim wa fathiha. Bisa pakai kasrah, bisa pakai fathah. Jinazah atau janazah. Dikatakan janazah itu adalah nama untuk mayit di dalam keranda. Kalau jinazah itu nama keranda, nama kerandanya. Di sini katakan al-ghuslu wat takfin was salatu alaihi tsumma dafnu mafrudatu. Ada beberapa hal yang diwajibkan untuk dikerjakan bagi seorang yang meninggal. Yang pertama adalah al-ghuslu, mandi, dimandikan. Seorang muslim yang meninggal maka diwajibkan bagi yang hidup untuk memandikannya. Hukumnya fardu kifayah. Dan di sini yang dikhususkan untuk dimandikan itu adalah seorang muslim selain yang mati syahid. Kalau mati syahid itu tidak boleh dimandikan karena apa? Menghilangkan bekas-bekas darahnya. Menghilangkan darah-darah bekas darahnya ketika dia berperang. Kemudian wat takfinu, diwajibkan untuk mengkafani. Tadi mandi tadi yang paling minimalnya adalah apa? Meratakan air ke seluruh tubuh yang paling minimalnya. Gitu. Kemudian kafan, mengkafaninya paling minimalnya itu dengan satu pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya, seperti yang disebutkan di Safinah. Kemudian as-salatu alaihi, diwajibkan juga untuk mensolatkan, kecuali orang yang mati syahid. Mati syahid tidak disolatkan karena mereka itu hidup, dianggap di sisi Allah itu mereka hidup, maka tidak boleh disolatkan. Adapun orang kafir itu haram hukumnya kalau disolatkan. Orang kafir dhimmi ataupun kafir yang lain haram untuk disolatkan. Adapun memandikan itu boleh hukumnya. Memandikan orang kafir itu hukumnya boleh. Kalau menguburkannya wajib. Kafir dhimmi tapi. Kafir dhimmi itu wajib dikuburkan. Kalau kafir harbi itu hatta dibuang untuk anjing nggak masalah. Jasadnya. Dimakan anjing nggak masalah. Terus mafrudatu kifayatan. Hukumnya fardu kifayah hal-hal ini. Kemudian waman syahidan yuqtalu fi ma'rikil kuffari la yughsalu. Adapun orang yang mati syahid itu tidak dimandikan. Mati syahid itu yang berperang di peperangan melawan orang-orang kafir. Adapun kalau melawan apa? Orang-orang bughah, orang yang menentang pemerintahan, itu hukumnya tidak seperti mati syahid. Jadi yang dimaksud di sini itu yang mendapatkan hukum tidak dimandikan dan tidak disolatkan itu adalah orang yang mati dalam keadaan perang melawan orang kafir. Tapi di perang Uhud itu kan disolatkan. Di sini dikatakan tidak boleh disolatkan, Pak. Ini loh, ya di selanjutnya. Wassalatu innama tusyra'u 'alal mayyit. Ta'dhiman lahu bistighna'ihi an du'a'il ghair. Gitu. Jadi karena mereka itu kan dianggap Allah sebagai orang hidup. Jadi tidak butuh doanya orang lain. Mereka bisa doa sendiri. Gitu. Nah, wassalatu innama tusyra'u 'alal mayyit. Dan salat itu maksudnya salat di sini doa. Doa itu disyariatkan untuk orang mayit, orang yang meninggal. Jadi mereka itu tidak dihukumi sebagai orang yang meninggal di sini. Kalau yang untuk Hamzah itu Allah alam, mungkin khususiyah sahabi nggak tahu. Enggak kan, kalau yang bisa perang Uhud itu kan setelah mengumpulkan jenazah itu kan mereka satu persatu disolatkan. Ya. Jadi Hamzah disolatkan yang pertama, kemudian setelah itu ada jenazah sahabatnya ini sholat. Jadi Hamzah sampai 72 mereka. Tapi semua sahabat disolatkan. Bisa perang Uhud. Apa itu pendapat Muhammad Syariah bahwa dari kalau itu wallahu alam. Kadang-kala memang sahabat itu kan dapat khususiyah ya. Kayak contohnya Islamnya seorang sobi itu kan tidak dianggap. Jadi misal ada
sobi dia asalnya kafir atau tidak beragama, terus masuk Islam itu nggak dianggap. Karena maslubul ibarah, mahjur kalau kita belajar hajar itu. Tapi Ali radhiyallahu an, beliau masuk Islam dalam keadaan belum balik. Khususiyah katanya. Terus kemudian ada sahabat yang itu loh, apa namanya, kisahnya masyhur ketika mendatangi istrinya di bulan Ramadan. Nah itu kan harusnya dia bayar kafarah loh. Tapi malah apa, dikasih Nabi tamar, suruh ngasihkan ke orang lain, ternyata malah untuk dirinya sendiri. Itu khususiyah juga katanya. Kalau sahabat, maullah alam, mungkin khususiyah, atau yang lain mungkin nanti coba dicari jawabannya. Jadi orang syahid tidak dimandikan. Tuh. Ya, kalau tidak dimandikan, mandikan. Ya, tidak mah. Ya, Di sini. disolatkan. Saya yakin sekali. Ini wala yusalla. Di sini. Nah ini wala yusalla, dan tidak disolatkan. Wala yusalla. Terus untuk memandikan nanti di setelahnya ada enggak? Oh nanti ada, ya. Jadi seorang yang mati syahid tidak dimandikan walaupun dia dalam keadaan junub. Kemudian wala yusalla, dan tidak disolatkan juga. Ilahnya tadi karena apa? Mereka itu dianggap oleh Allah sebagai orang yang masih hidup dan tidak membutuhkan doanya orang lain, karena doanya orang lain itu dikhususkan untuk mayit. Terus kemudian yang dimaksud dengan mati syahid ini gimana tuh? Jadi misal dia itu bisa jadi dibunuh oleh orang kafir, atau dia terbunuh oleh kawannya sendiri, tidak sengaja, itu hukumnya tetap mati syahid. Atau dia kena senjatanya sendiri, jadi misal melemparkan tombak yang balik ke dirinya sendiri, itu tetap dihukumi sebagai mati syahid. Jadi kalau luka, atau kalau misal dia terluka, nggak mati di situ, terluka terus kemudian lukanya itu bersambung sampai kematiannya, itu juga dihukumi sebagai mati syahid. Terus bal alal ghariqi wal hatmi wal mabtuni wal hariqi. Nah, memandikan mayit, kemudian menyolatkan mayit, itu hukumnya malah wajib untuk orang yang tenggelam. Kemudian hatmi itu orang yang terkena runtuhan, mabtun orang yang sakit perut, meninggal karena sakit perut. Kemudian harik orang yang terbakar. Padahal kalau orang-orang ini yang disebutkan ini dikatakan mereka itu hukumnya apa? Mati syahid. Nah, syahid itu perlu dipahami. Syahid itu ada syahid ad-dunya, ada syahid al-akhirah, ada syahid ad-dunya wal akhirah. Syahid dunia itu adalah ketika orang matinya itu di peperangan melawan orang kafir. Tapi niatnya apa? Niatnya supaya dianggap sebagai pahlawan atau pemberani. Bukan niatnya karena Allah. Secara hukum duniawi dia tidak dimandikan. Tapi pahala akhiratnya nggak dapat. Ini syahid dunia. Ada syahid akhirah. Syahid akhirah ini nih yang disebutkan ini tadi. Mereka pahalanya seperti orang yang syahid. Tapi di akhirat, hukum duniawinya mereka tetap dimandikan, tetap disolatkan. Ada syahid dunia wal akhirah. Nah ini orang yang matinya dalam keadaan berperang melawan orang kafir dan niatnya itu lillahi ta'ala. Kemudian wakufina siqtu bi kulli hali. Bagaimana di mana tuh? Ayo nih. Wakufina siqtu bi kulli hali wa ba'da nafkhir ruhi bi iktisali wa in yasif fakal kabiri yuj'alu wa sunna satruhu wa witran yuksalu. Nah, di sini ada bait berkenaan hukum dengan sikat. Sikat itu adalah apa namanya? Janin yang belum berbentuk manusia. Itu dikumpulkan dalam dua bait. As-siqtu kal kabiri fil wafati yang taharat. Taharat amaratul hayati
Nah, wasiktu kal kabiri fil wafati. Siket itu dihukumi seperti apa? Orang yang sudah dewasa ketika mereka wafat. Dengan syarat apa? In dhaharat amaratul hayati. Apabila apa? Muncul tanda-tanda kehidupan. Jadi ketika lahir itu mungkin kayak menangis gitu. Bayinya siketnya menangis atau mungkin bergerak. Nah, maka di situ hukumnya itu seperti orang yang sudah dewasa. Dikafankan, disolatkan, dimandikan. Au khafiyat wa khalquhu qad dhahar, atau tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Tapi penciptaannya itu telah nampak, bentuknya itu sudah nampak. Famna sholatan wa siwaha tubira, maka yang tidak diperbolehkan cuma sholatnya toh. Adapun memandikan dan mukafani dianggap diwajibkan. Awih tafat aidan fa fihi lam yajib, atau nggak ada bentuknya, nggak ada tanda-tanda kehidupannya, nggak ada bentuknya, maka fa fihi lam yajib, tidak diwajibkan apapun. Wasatru summa dafnun qad nudib, tapi di kafani dan dikuburkan itu hukumnya sunnah. Kalau misalnya nggak ada tanda-tanda kehidupan dan tidak ada bentuk bentuk manusianya itu, bentuk janinnya itu. Itu kan indikatornya nggak waktu. Misalnya sebelum 120 hari atau serahkan produktif kan katanya. Ya, indikatornya juga itu Pak, 4 hari bisa. Bulan ya. 4 bulan ya. 4 bulan ya, bisa. Dengan itu bisa. Mana tadi? Nah, wa kufina siqtu bi kulli hali. Dan siket, kalau di sini dikatakan siket itu dikafani bagaimanapun bentuknya. Bi kulli hali wa ba'da nafkhi ruhi biiktisali. Dan setelah ditiupkan roh itu wajib untuk dimandikan. Berarti bait keberapa ini? Ini yang kedua. Jadi sebelum 120 hari cuma dikafani. Dikafani toh. Tapi kalau sudah 120 hari dimandikan. Ya. Ini bait yang kedua. Awi au khafiyat wa khalquhu qad dhahara famna salatan wa siwa. Terus wa in yasih fakal kabiri yuj'alu. Kalau misal berteriak masih nangis, maka hukumnya seperti orang yang sudah besar. Wa sunnah satruhu, dan disunahkan untuk satr. Di sini kenapa sunnah hukumnya? Jadi kalau misalnya dia lahir dalam keadaan mati tapi mungkin sudah lebih dari 4 bulan. Ya. Itu disolatkan apa tidak? Ya itu tadi tergantung, kalau ada tanda-tanda kehidupan berarti ya harus disolatkan. Kalau enggak berarti cuma di kafani dan dimandikan. Bahkan yang terakhir ini, kalau nggak salah, wallahu alam, kalau nggak salah, itu pendapatnya Imam Romli. Ketika nggak ada tanda-tanda kehidupan, nggak ada bentuknya, itu bahkan dikasih makan ke anjing pun boleh. Kata Imam Romli. Ya. Kemudian wawitron yuksalu. Nah, ketika membersihkan jenazah, memandikan jenazah itu disunahkan dengan basuhan yang witir. Boleh 3 kali, boleh 5 kali, boleh 7 kali, boleh 9 kali. Bisa dari fil ula wabil kafuri as-salbi. Dengan apa? Membasuhnya dengan air sider pertama. Yang pertama kali dibasuh dengan air sider. Kemudian selanjutnya dengan air kafur. Kafur, tapi di sini kafurnya itu pakai kafur yang solop, yang keras, supaya apa? Tidak merenggut kesucian airnya. Kalau solopnya itu masuk itu apa? Bubuk. Itu nanti kan akan membuat airnya menjadi air apa? Tohir. Bukan air mutlak, ya. Karena hukumnya hukum mukhalid, bukan mujawir. Makanya pakainya yang solop, mujawir. Itu nanti kaifiahnya yang 3, 5, 7 sama 9 ada di Safinatun Najah, di Nailur Roja ada. Di bab memandikan jenazah itu dibahas lengkap. Jadi yang pertama, kalau yang 3 basuhan itu berarti kafur dulu, kemudian sider dulu, kemudian mak koroh itu, mak koroh, terus mak bersih, ada urutannya itu. Ada beberapa kaifiah disebutkan di Nailur Roja. Wal akadu fil akhiri. Jadi sunnahnya itu
Sunnahnya itu lebih sunnah muakkad ketika di basuhan yang terakhir. Berarti sebenarnya dalam memandikan jenazah itu memang tetap disarankan pakai air mutlak. Ya, pakai air mutlak. Nah, orang sini kan pakai sabun itu gimana? Sabun berarti kan kayak sider ini berarti. Sider itu hukumnya seperti sabun. Begitu. Nah, Kemudian menjadikan airnya agak mutlak. yang awal kan untuk membersihkan. Jadi pertama disiram air dulu ya. Ya, yang kedua, ketiga itu baru untuk membilas. Membilas kan pakai air mutlak gitu. Ini pokoknya syarat-syarat memandikannya sudah selesai. Ya. Mandi wajibnya baru kemudian Ya, disabuni. Dan kaifiyah yang sunnah itu apa? Yang pertama apa? Membersihkan kotoran dulu yang ada di kubul sama duburnya. Dan itu harus pakai kaos tangan, tidak boleh nyentuh secara langsung. Dan harus ditutup pakai kain, tidak boleh melihatnya. Melihat aurat mayat itu haram. Kemudian membersihkan kotoran yang ada di hidung, dibersihkan. Kemudian kepalanya diwudukan dulu, kemudian disiram kepalanya. Kemudian bagian kanan yang depan, terus bagian kiri yang depan, terus bagian kanan yang belakang, bagian kiri yang belakang. Betul. Itu diulangi. Anak atau istrinya tetap nggak boleh melihat. Terus wajib haram. Kalau suaminya atau istrinya mungkin boleh. Ya. Ya. Haram bagi orang lain. Terus adapun misal ini seorang laki-laki yang tidak berkhitan, itu hukumnya gimana? Maka di sini ada perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar sama Imam Romli. Imam Ibnu Hajar mengatakan ditayamumi. Karena apa? Ya tidak mungkin kan dikhitan kan mungkin. Dan nggak mungkin dibersihkan juga nggak mungkin juga. Makanya apa? Ditayamumi. Tayamumnya untuk menggantikan bagian yang tertutup oleh kulit itu. Kalau Imam Romli mengatakan disolatkan, lidharurah. Tetap disolatkan, tapi lidharurah. Anak kecil Sama Pak. Kemudian wa dzakarun kuffina fi iradi la fa'ifin salasatin bayadi. Seorang laki-laki itu dikafani dengan 3 kain. Sempurnanya dengan 3 kain. Dan kain yang bagus itu yang disunahkan itu adalah kain yang bekas. Maksudnya bukan yang baru. Dan warna putih, disunahkan warna putih. Kemudian lafa fatani wal izar. Adapun untuk perempuan itu 2 kain. Kemudian wal izar. Izar itu sarung. Sumal komis, kemudian pakai gamis. Gamisnya bukan gamis yang biasa dipakai ya. Kemudian al-bildu, berwarna putih, wal khimaru, dan pakai khimar. Khimar itu kerudung segitiga itu. Terus wal fardhu lis sholati, berkenaan dengan salat jenazah. Wal fardhu lis sholati, untuk salat jenazah itu kabir nawiyah, yang harus dilakukan pertama kali adalah apa? Niat. Niatnya itu dengan misal nawaitu ala hadal mayyit gitu. Jadi aku nawaitu sholata ala hadal mayyit, atau usolli ala hadal mayyit, atau mungkin usolli ala man shalla alaihi imam gitu. Jadi kalau tidak mengetahui jenis laki-laki atau perempuan, boleh juga aku mensolatkan orang yang disolatkan oleh imam. Usolli ala man shalla alaihi imam. Di sini masalahnya tidak dibahas secara rinci, mana. Dan kemudian niatnya itu harus ada fardiyahnya. Tidak boleh usalli ala hadal mayit, itu tak, nggak boleh. Harus ada fardhu kifayah atau jama'atan. Karena hukumnya fardhu kifayah atau fardhon. Nah, ini usalli sholatal janazah fardhon. Terus kemudian tsumma qra al-hamd. Yang harus dilakukan itu adalah membaca Al-Fatihah. Cuma Al-Fatihahnya itu tempatnya nggak harus di rakaat pertama. Boleh di rakaat kedua, ketiga, atau keempat. Bahkan di rakaat ziyadah pun nggak masalah. Di rakaat tambahan nggak masalah.
menambah takbir lebih dari 4 rakaat, lebih dari rakaat, saya tadi ngomong apa rakaat ya, takbir maksudnya. Jadi menambah takbir di sholat jenazah itu boleh. Karena apa? Rukun qauli bukan rukun fi'li, tidak membatalkan. Misal takbirnya itu 6 kali nggak masalah. Dan untuk Fatihah ini tidak diwajibkan setelah takbir yang pertama, melainkan takbir kedua, ketiga, keempat, ataupun bahkan di takbir yang ziyadah itu nggak masalah juga. Nggak harus di takbir yang pertama. Kemudian wa kabbir tsaniyah, takbir yang kedua, wa ba'dahu shalli 'alal muqaffi. Setelah takbir kedua harus as-salatu 'alan nabi, membaca salawat kepada nabi, dan hukumnya wajib harus setelah takbir yang kedua, nggak boleh setelah takbir pertama atau yang lainnya. Harus setelah takbir yang kedua. Kenapa diletakkan di takbir yang kedua? Karena setelah takbir ketiga itu harus mendoakan mayit. Dan afdalnya sebelum mendoakan mayit itu membaca as-salatu 'alan nabi, salawat kepada nabi. Kemudian wasalisan tad'u liman tuwfi. Di takbir yang ketiga, setelah takbir ketiga itu mendoakan mayitnya. Doa yang kita hafal, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu ila akhirih. Kemudian wa ba'da ini tambahan ini. Wa ba'da arba'in qul Allahumma la haram tanah, itu tambahan. Jadi setelah takbir keempat itu asalnya tidak diwajibkan sesuatu, bacaan apapun tidak diwajibkan. Jadi misal setelah takbir keempat langsung salam itu boleh. Cuma apa? Disunahkan untuk membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Min ba'dihi takbir wassalamu. Nah, setelahnya takbir yang terakhir, takbir yang keempat. Kemudian salam. Wa qadirun yalzamuhul qiyam. Dan harus dilaksanakan dalam keadaan berdiri, karena ini sholat fardu. Jadi harus dalam keadaan berdiri bagi yang mampu. Untuk salamnya itu, untuk sholat jenazah ini salamnya ini ditambahi wa barakatuh, itu disunahkan menurut Imam Ibnu Hajar. Imam Romli tidak mengatakan sunnah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wabarakatuh ini disunahkan ditambahi di sholat jenazah menurut Imam Ibnu Hajar. Kemudian wadafnuhu liqiblatin qad aujabu, dan menguburkan jenazah dengan dihadapkan ke kiblat, itu hukumnya wajib. Bahkan ketika seseorang menguburkan jenazah dalam keadaan jenazahnya tidak dihadapkan kiblat, itu wajib harus dibongkar supaya apa? Dihadapkan ke kiblat. Tapi dengan syarat apa? Mayatnya tidak berubah, belum membusuk. Kalau belum membusuk harus dibongkar. Terus wasunna fi lahdin bi ardin taslubu. Sunahnya ketika tanahnya itu keras, itu membuat lahat. Lahat itu yang miringnya itu loh, yang di. Nah, ini lahat namanya. Ketika tanahnya keras maka bentuk ini yang disunahkan. Tapi kalau tanahnya itu basah, yang disunahkan adalah yang seperti ini. Kalau ini tanahnya nggak keras kan ambrol di sini kan. Namanya apa itu? Lahat sama apa? Syak. Ini syak namanya. Ini syak, ini lahat. Terus wasunna, ini tambahan juga. Ta'ziyatul musabi fiha sunnah thalatha ayyamin tuwali dafnah. Disunahkan bagi orang lain itu untuk takziah. Takziah 3 hari. Kapan 3 harinya itu dihitung? Kalau di sini dikatakan setelah dikuburkannya, tapi boleh sebelum dikuburkan boleh mentakziahi orang yang ditinggal pergi oleh keluarganya. Waktunya itu dimulai dari meninggalnya mayit. Terus kemudian
Wajawazul buka bi ghairi dharbi. Diperbolehkan untuk menangis kalau meninggal oleh saudaranya atau keluarganya, itu diperbolehkan untuk menangis. Cuma apa? Bi ghairi dharbin, tanpa memukul diri atau memukul wajah. Tidak boleh meratapi. Bi dharbi wajhin wala nauhin, atau nauh itu kalau dalam orang Arab dulu kan sukanya nauh. Kayak wa kahfah, wajbalah, ini ada contohnya nih. Raf'us saut bin nadb. Jadi meratapi mayat dengan berteriak-teriak, itu nauh. Wasyaqi thawbi, dan merobek pakaiannya. Ini adatnya orang jahiliyah. Jadi kalau meratapi orang meninggal seperti itu. Jadi seolah-olah ketika seorang melakukan ini itu seperti tidak terima dengan qadanya Allah. Takdirnya yang telah ditetapkan oleh Allah, dia tidak terima.